Anak laki-laki bermata persegi. Tong-tong tidak suka melakukan apapun dari pagi hingga malam. Dia hanya suka menonton TV. Tidak peduli apa yang ditayangkan di TV, dia akan menonton semuanya. Setiap hari, ibunya berkata kepadanya, "Tong-tong, jika kamu melihatnya seperti ini, mata kamu akan jadi persegi." Lalu, pada suatu hari, ibunya berteriak dari dapur, "Tong-tong, ayo makan." Lalu Tong-tong bertanya pada ibunya, "Ibu, bolehkah saya membawa makanannya untuk makan di depan TV?" Ibu menjawab, "Tidak, makan di meja makan." Akhirnya, Tong-tong pun mematikan TV. Lalu, Tong-tong berjalan ke meja makan dan kemudian Tong-tong pun duduk. Tong-tong berkata kepada ibunya, "Ibu, dapurnya terlihat sangat aneh." Tong-tong berkata, "Semuanya terlihat seperti persegi. Bahkan makanan pun berbentuk persegi. Piring persegi, kentang goreng persegi, sosisnya persegi, kacang polong persegi, tomat persegi. Bahkan saus tomat dan gelasnya pun persegi." Lalu ibu segera menghampiri Tong-tong ke meja makan. Lalu ibu pun kaget dan berteriak, "Ah! Tong-tong, kenapa mata kamu jadi persegi?" Tong-tong pun kaget. Lalu Tong-tong bergegas ke kamar mandi dan melihat ke cermin. Lalu Tong-tong pun berteriak, "Ah! Ibu, mata saya benar-benar berubah. Semuanya jadi persegi, Bu." Lalu ibu pun berkata, "Ayo kita ke dokter. Mungkin dokter bisa kasih kamu resep." Lalu Tong-tong pun berkata, "Saya tidak ingin ada persegi. Saya ingin mata saya bulat." Sambil bergegas menunggu bus datang, Tong-tong menatap jalanan. Tapi semua yang ada di jalan tampak salah. Sesampainya di dokter mata, ibu menceritakan penyakit Tong-tong. Lalu dokter pun melihat Tong-tong. Penyakit ini benar-benar aneh." Lalu Tong-tong pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah dia biasa ada membaca buku?" Sepertinya tidak." "Apakah dia ada berjalan-jalan?" Tong-tong jarang jalan-jalan." "Apakah dia suka menggambar?" Tidak juga." "Lalu apakah dia pernah melihat langit untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang aneh-aneh?" "Tidak, dokter. Tong-tong itu hanya suka nonton TV." Jadi, sepertinya saya menemukan masalahnya. Ini disebut penyakit TV. Cuman ada satu obatnya, yaitu mengolah mata Anda. Lalu, Tong-tong dan ibunya pun mengucapkan terima kasih kepada dokter. Lalu, berjalan keluar dari rumah sakit. Ibunya berkata, "Ayo Tong-tong, kita pergi ke pameran seni. Dengan melihat lukisan, mungkin dapat membantu penyakit kamu." Pergilah Tong-tong dan ibunya ke pameran seni. Saat melihat pameran seni, ibunya bertanya kepada Tong-tong, "Bagaimana menurut kamu?" Tidak ada perubahan, Bu," kata Tong-tong. Lalu mereka pun pergi ke perpustakaan. Ibu memilih beberapa buku untuk dibaca oleh Tong-tong. Setelah Tong-tong membaca beberapa buku, ibu pun bertanya, "Tong-tong, apakah itu berhasil?" Tong-tong berkata, "Sepertinya lebih baik." Lalu ibu meninggalkan perpustakaan bersama Tong-tong. Mereka pun pergi ke taman. "Tong-tong, lihatlah pepohonan. Lihatlah burung-burung." Lalu ibu pun memberikan Tong-tong hamburger dan bertanya, "Tong-tong, apakah mata kamu sudah lebih baik?" Tong-tong hanya menjawab, Akhirnya ibu pun membawa Tong-tong pulang. Ketika sampai di rumah, ibu langsung mencabut TV dan berkata, "Tidak ada lagi nonton TV ya, kecuali mata kamu sudah kembali normal." Tong-tong setelah mendengar kata-kata ibunya menjadi bingung. "Ibu, kalau saya nggak nonton TV, saya harus ngapain?" Lalu ibu pun berkata,
Kamu bisa baca buku, bisa main teka-teki, bisa menggambar, melihat ikan mas, atau menatap saja ke langit. Akhirnya, Tongtong pun melihat ikan mas. Tongtong pergi melihat langit. Saat Tongtong melihat langit, Tongtong memiliki banyak perasaan aneh. Lalu Tongtong pun timbul banyak pertanyaan. Tongtong bertanya kepada ibu, "Ibu, bulan itu jauh. Tapi berapa jauh bulan dari bumi, Bu?" Lalu apa sih yang dilakukan oleh awan? Ibu, di kota kita ini ada berapa banyak orang sih yang tinggal? Ibu, kenapa sih planet ini selalu berputar ya? Setelah mendengar begitu banyak pertanyaan Tongtong, ibu pun segera berjalan ke kamar untuk menjawab pertanyaan Tongtong. Ketika ibu melihat Tongtong, ibu pun terkejut. "Tongtong, mata kamu sudah berubah." Lalu Tongtong pun melihat matanya. "Wah, syukurlah. Ternyata dengan cara ini, mata saya bisa berubah." Sejak saat itu, Tongtong tidak lagi hanya menonton TV. Tongtong juga membaca buku, bermain teka-teki, menggambar, dan melihat ke langit. Juga melakukan banyak hal lainnya.